warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askani Udavanda Endas Putra dengan NIM 251910201063. Di sini saya ingin mengambil materi tentang pengertian dan fungsi hardware dan software. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama pokok pembahasan ada 3, yaitu pengertian hardware, yang kedua pengertian software, fungsi, dan contoh hardware dan software. Oke, langsung saja ke pengertian hardware. Oke, materi pertama yaitu pengertian hardware. Apa yang dimaksud dengan hardware? Hardware adalah sebuah perangkat keras yang berupa kumpulan elemen atau komponen fisik yang menyusun suatu sistem komputer. Secara garis besar, hardware dibagi menjadi 3. Yang pertama, input atau masukan, proses atau pemrosesan, output atau keluaran. Oke, kita masuk yang pertama, input hardware. Input hardware adalah sebuah hardware yang berfungsi untuk memberikan atau mengirimkan instruksi ke dalam sistem komputer. Contohnya yaitu keyboard, scanner, mikrofon, webcam, mouse, dan lain-lain. Oke, yang kedua ada proses hardware. Apa itu proses hardware? Proses hardware merupakan proses yang berfungsi untuk mengolah data yang sesuai dengan instruksi yang diterima dari input hardware, dan kemudian hasilnya akan dikirim ke output hardware untuk ditampilkan atau dicetak itu sendiri. Contohnya yaitu CPU. Yang ketiga ada output hardware. Apa itu output hardware? Yaitu hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak hasil dari pengolahan data oleh proses hardware, dengan contoh monitor, printer, speaker, dan plotter. Yang kedua ada pengertian software. Apa yang dimaksud dengan software? Software adalah sebuah bagian tidak terwujud dari komputer yang berisi dari program, data, dan instruksi digital untuk mengatur serta mengendalikan perangkat keras. Secara umum, software dibagi menjadi 3, yaitu application software, system software, dan micro software atau malware. Oke, yang pertama, application software merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk pengguna komputer untuk berbagai kebutuhan seperti aplikasi pengantoran, MicroSoft, Kingsoft Office, LibreOffice, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi multimedia atau pengeditan, contohnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, Google Edit Pro, CapCut, Canva, dan lain-lain. Yang ketiga ada aplikasi hiburan atau entertainment, KMP Player, AMP, Winamp, GOM, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi contoh jenis-jenis software aplikasi lainnya berdasarkan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada sistem software. Oke, sistem software itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak dasar yang mengendalikan dan mengatur kerja perangkat keras serta menjalankan program lainnya. Fungsinya yaitu mengelola perangkat keras seperti memori, printer, dan monitor, mengatur file pada media penyimpanan, serta menangani kesalahan sistem. Contohnya Windows, Linux, MacOS, Unix, BSD, dan lain-lain. Yang
kedua ada device driver yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti driver printer yang menghubungkan komputer dengan printer agar dapat berfungsi dengan benar. Yang ketiga ada utility, adalah program tambahan yang membantu pemeliharaan dan perawatan sistem komputer seperti tune up, Revo, uninstaller, dan antivirus. Dan yang ketiga ada malware, adalah apa itu malware, yaitu program komputer yang dirancang untuk merusak komputer, mengganggu kestabilan komputer, mencuri data, dan sebagainya. Kita lebih sering menyebutkan sebagai virus komputer. Malware sering digunakan untuk hal-hal tindakan kriminal seperti penghackan dan lain-lain. Baik, kita masuk topik fungsi hardware. Fungsi hardware dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi untuk input device, contohnya keyboard, mouse, scanner. Ini digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Yang kedua ada processing unit, contohnya CPU, GPU. CPU, GPU ini untuk memproses data menjadi informasi. Yang ketiga ada storage device, contohnya HDD dan SSD, berfungsi untuk menyimpan data sementara yang disebut dengan RAM maupun permanen. Yang keempat ada output device, contohnya monitor, printer, speaker untuk menampilkan hasil prosesnya. Dan yang kelima ada communication device, contohnya NIC, WiFi, adapter. Ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Oke, yang kedua fungsi software. Fungsi software itu dibagi menjadi 5. Yang pertama sebagai penghubung. Yang dimaksud dengan sebagai penghubung yaitu menjembatani interaksi antara pengguna dengan hardware. Yang kedua ada mengendalikan hardware. Ini yang dimaksud dengan mengatur cara hardware bekerja, contohnya driver atau OS. Yang ketiga ada memproses data. Yang dimaksud memproses data itu membantu mengolah data sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, contohnya aplikasi pengolahan angka dan database. Yang keempat ada menyediakan lingkungan kerja. Yang dimaksud menyediakan lingkungan kerja yaitu menyediakan antarmuka grafis, contohnya GUI, Graphical User Interface, dan tools bagi pengguna. Yang terakhir ada mendukung produktivitas. Yang dimaksud dengan mendukung produktivitas yaitu aplikasi perkantoran, desain, multimedia, pengeditan, hingga pengembangan sistem dan lain-lain. Oke, baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya pemahaman teman-teman, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.